Suara saya bisa Ibu dengar, Bu Delvi? Ada, Bu. Oke, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Kita mulai dengan komplainnya ya, Bu. Ah, ya jangan tegang, Bu. Kita santai aja, Bu. Kalau Bapak Ibu tegang, cemas, nanti hilang ya Cemas, yang ce- tadi kita pahami. cemas kami, Bu. Kenapa cemas, Bu? Nanti nggak lulus kami, Bu. Aduh, jangan overthinking, Bu. Saya akan coba memberikan pertanyaan dari yang mudah dulu, Bu. Saya itu akan puas menguji itu jika yang saya tanyakan bisa dijawab. Nah, karena Ya. kalau nggak terjawab, saya akan cari pertanyaan supaya Bapak Ibu bisa menjawabnya. Ya. Oke, Ya, baik Bu. Bu Delvi. Bu Delvi, kan sudah belajar waktu kuliah S1 kemarin, waktu pendalaman materi kan teori belajar. Nah, teori belajar apa yang Ibu ingat? Apa teori belajar yang Ibu ingat? Saya, Bu. Ya? Kalau saya, Bu, menggunakan teori belajar konstruktivisme, Bu. Baik, ada yang teori belajar apa saja dulu yang Ibu ketahui? Apa saja teori Ada belajar? kognitivis, ada behavior, Bu. Oke. Apa lagi, Bu? Konstruktivis, Bu. Hari. Oke, konstruktivis dan behavior. Humanistik. Humanistik. Oke. Ya. Nah, dari tiga ini, teori belajar mana yang mendasari Ibu mengembangkan belajar? Teori konstruktivisme, Bu. Oke, kenapa, Bu? Karena saya ini memberikan pelajaran berupa tindakan yang menciptakan suatu makna, Bu. Dari apa yang dipelajari anak nanti, Bu. Oke. Sebentar ya, Bu. Oke, baik ya. Jadi, Bapak Ibu, teori belajar itu banyak sebenarnya ya. Mungkin yang familiar dengan kita ada 4 itu yang disebutkan tadi. Behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan juga humanisme. Ada juga namanya teori belajar cybernetik misalnya. Ya. Ya, Nah, scientific. semuanya itu bisa loh kita jadikan sebagai dasar dalam menyusun modul ajar. Tergantung dari karakteristik materi atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, kalau dia anak dominan ke pembentukan sikap, perubahan sikap, misalnya itu mungkin dominan behaviorisme yang kita pilih. Tapi Bu, kalau anak bisa mengkonstruksi pengetahuannya, mungkin itu konstruktivisme yang kita pilih. Atau saya humanisme izin Bu, itu pindah sangat tempat Bu. memperhatikan perbedaan individu. Nah, itu juga bisa digunakan karena dalam kurikulum Merdeka ada yang pembelajaran berdiferensiasi ya, tergantung minat, bakat, dan kesiapan anak belajar. Oke, ada yang bertanya? Ada Bu, dari yang ya, Bu? saya izin Bu pindah tempat ya Bu sebentar ya Bu ya. Oke, boleh silahkan, Bu. Iya Bu, hujan deras. Oke, kita masuk ke yang kedua ya. Bu Delvi. Halo Bu Delvi. Ya, Bu. Nah, bagaimana cara Ibu membuat TP, Bu? Membuat tujuan pembelajaran itu apa yang harus Ibu perhatikan? Tengok dari apa? Tujuan pembelajaran diambil dari capaian pembelajaran, Bu. Oke, dilihat CP-nya. Kemudian apa lagi? Dari indikatornya, Bu. Indikator apa, Bu? Indikator materi yang akan diajarkan. Oh, apa contohnya indikator itu ya? Misalnya pengertian hijrah atau sebab-sebab hijrah. Oh, dari indikator. Oke, Iya, ya. kemudian Ah, kan setelah Ibu analisis CP, lalu dirumuskan TP. Setelah dapat TP-nya untuk suatu fase, misalnya fase B misalnya. Kemudian diapakan lagi TP-nya, Bu? Dari TP apa lagi kita susun? indikator pembelajaran, Bu. Indikator pembelajaran. Oke, Ibu tahu mengenal istilah ATP tidak? ATP.
Ya, oke. Apa saja yang harus termuat dalam TP kita itu, Bu? TP itu memuat apa saja? Tujuan pembelajaran itu, Bu, Iya, memuat penjelasan dari indikator, Bu.